Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Puspita dari kelas DBPL 1C dari Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertama, biokimia dan ruang lingkupnya. Kedua, karbohidrat dan turunannya. Ketiga, protein. Keempat, senyawa makro dan mikro pada makhluk hidup. Dan kelima adalah reaksi enzim dan reaksi enzimatis. Definisi biokimia. Biokimia yaitu ilmu yang mempelajari reaksi pada makhluk hidup dan menggunakan prinsip bahasa kimia untuk menjelaskan makhluk hidup. Pembahasan biokimia dapat dibagi dalam 3 topik utama. Yang pertama adalah struktur molekul penyusun makhluk hidup dan fungsi biologi. Kedua yaitu proses metabolisme dan regulasinya serta energi yang terlibat. Dan yang ketiga adalah pewaris sifat sel. Deretan reaksi pada pembentukan atau degradasi molekul komponen sel hidup dikenal dengan metabolisme. Setiap reaksi pada deretan reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Dengan demikian, deretan reaksi pada metabolisme berlangsung secara cepat. Walaupun reaksi berlangsung cepat, deretan reaksi tersebut diregulasi agar kadar metabolit di dalam sel tetap. Kemudian kita akan membahas tentang gen. Gen adalah segmen pada DNA yang mengkode RNA, yaitu pertama, messenger RNA, kedua, transport RNA, ketiga, ribosomal RNA, dan yang keempat adalah molekul kecil RNA. Kemudian, aspek penerapan praktis biologi molekuler dikenal dengan bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu terapan dengan biologi molekuler sebagai ilmu dasarnya yang paling utama. Karakteristik makhluk hidup. Pertama, makhluk hidup tersusun atas sel. Kedua, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, makhluk hidup melakukan metabolisme. Keempat, makhluk hidup melakukan respon terhadap rangsangan. Kelima, makhluk hidup mempunyai kemampuan beradaptasi di lingkungan. Peranan biokimia pada kehidupan. Peran besar biokimia telah merubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam berbagai bidang seperti bidang kedokteran, kesehatan, farmasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan. Karbohidrat. Karbohidrat dalam bahasa Yunani yaitu sakaron yang artinya gula, merupakan komponen esensial semua organisme hidup. Meskipun semua organisme dapat mensintesa karbohidrat, namun kebanyakan karbohidrat dihasilkan oleh organisme fotosintetik termasuk bakteri tertentu, alga, dan tumbuhan. Organisme ini merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian, energi kimia digunakan untuk membuat karbohidrat dan karbon dioksida. Klasifikasi utama karbohidrat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah monosakarida, merupakan unit terkecil dari struktur karbohidrat. Kedua, disakarida terdiri dari 2 residu monosakarida yang berikatan kovalen dengan nama ikatan glikosida. Ketiga, oligosakarida terikat 3 sampai kira-kira 20 residu monosakarida. Keempat, polisakarida adalah polimer yang mengandung banyak residu monosakarida. Molekul karbohidrat dapat berikatan dengan molekul lain membentuk glikokonjugat. Glikokonjugat adalah turunan karbohidrat di mana satu atau lebih rantai karbohidrat berikatan kovalen dengan peptida, protein, atau lipid. Turunan ini termasuk proteoglikan, peptidoglikan, glikoprotein, dan glikolipid. Kemudian kita akan membahas tentang monosakarida dan turunannya. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana karena monosakarida tidak dapat lagi dihidrolis menjadi gula yang lebih sederhana. Sifat monosakarida adalah larut di dalam air, berwarna putih, padat kristalin, dan berasa manis. Kebanyakan monosakarida disintesis dari senyawa sederhana pada proses yang dinamakan gluconeogenesis. Monosakarida lainnya dihasilkan melalui fotosintesis pada tumbuhan dan bakteri tertentu. Secara struktur kimia, monosakarida adalah polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Monosakarida dapat dikelompokkan berdasarkan tipe gugus karbonilnya dan jumlah atom karbonnya. Yang pertama,
Jika gugus karbonil monosakarida sebuah aldehid, maka dinamakan aldosa. Yang kedua, jika gugus karbonil monosakarida adalah keton, maka dinamakan ketosa. Yang ketiga, aldosa dengan 3, 4, 5, 6, dan 7 atom karbon berturut-turut dinamakan aldotriosa, aldotetrosa, aldopentosa, aldoheksosa, dan aldoheptosa. Dan yang keempat, ketosa dengan 3, 4, 5, 6, dan 7 atom karbon berturut-turut dinamakan ketotriosa, ketotetrosa, ketopentosa, ketoheksosa, dan ketoheptosa. Kemudian, saya tampilkan gambar struktur 3-6 karbon monosakarida aldosa dan struktur 3-6 karbon monosakarida ketosa. Disakarida dan turunannya. Disakarida dibentuk ketika karbon anomerik dari satu molekul monosakarida berinteraksi dengan satu dari beberapa gugus hidroksil molekul monosakarida lainnya. Interaksi ini membentuk ikatan kovalen yang dinamakan ikatan glikosida. Dapat kalian lihat gambar pembentukan maltosa dan gambar struktur disakarida. Maltosa adalah disakarida yang dilepaskan selama hidrolisis pati. Dan selubiosa adalah disakarida yang berulang pada struktur selulosa, suatu polisakarida tanaman. Selubiosa dilepaskan selama hidrolisis selulosa. Oligosakarida dan turunannya. Pada sel oligosakarida paling banyak terdiri dari 3 atau lebih unit residu monosakarida. Oligosakarida ini tidak berada dalam keadaan bebas tetapi sering berikatan dengan molekul non-gula seperti lipid membentuk glikolipid, protein membentuk glikoprotein, yang keduanya mempunyai fungsi pengatur. Glikoprotein dan glikolipid adalah glyconjugates. Polisakarida dan turunannya. Polisakarida dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida dinamakan juga homoglikan, yaitu polisakarida yang mengandung hanya satu tipe residu monosakarida. Sedangkan heteropolisakarida dinamakan juga heteroglikan, yaitu polisakarida yang mengandung residu monosakarida lebih dari satu tipe. Dapat kalian lihat tabel berikut tentang pentingnya polisakarida pada bakteri, tumbuhan, dan binatang. Dan yang terakhir adalah tabel tentang struktur dan peranan beberapa polisakarida. Pada bab ini kita akan membahas tentang protein. Protein merupakan kelompok molekul makanan yang penting karena protein menyediakan organisme tidak hanya karbon dan hidrogen, tetapi juga nitrogen dan sulfur. Protein memiliki peranan yang sangat penting di dalam sel. Fungsi dari protein di dalam sel yang sangat esensial yaitu: pertama, perlindungan terhadap infeksi; kedua, katalis reaksi metabolik; dan yang ketiga, dukungan dan kekuatan metalik. Protein dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertama, protein globular merupakan protein yang larut di dalam air. Kebanyakan protein globular adalah enzim. Kedua, protein fibrous adalah protein struktural yang menyediakan dukungan mekanik pada sel dan organisme. Kemudian kita akan membahas tentang asam amino protein alami. Asam amino pertama yang ditemukan adalah asparagin pada tahun 1806. Sedangkan asam amino yang terakhir ditemukan adalah threonine yang belum teridentifikasi sampai tahun 1938. Ke-20 asam amino ini adalah A-amino acid dan sebagai unit pembangunan suatu molekul protein. Pengelompokan protein berdasarkan fungsinya. Pada prinsipnya, perbedaan suatu protein dengan protein lainnya terletak pada jumlah dan urutan residu asam amino penyusunnya. Kombinasi asam amino ini menghasilkan protein dengan urutan residu asam amino tertentu yang akan menentukan sifat dan fungsinya. Protein memiliki fungsi biologi yaitu: pertama, enzim sebagai katalis biologi; kedua, protein sebagai pertahanan; ketiga, protein sebagai transport; keempat, protein sebagai pengatur; kelima, protein sebagai struktur yang menyediakan pendukung mekanik; keenam, protein sebagai pergerakan; ketujuh, protein sebagai nutrien; dan yang kedelapan adalah protein yang berada pada permukaan sel yang dapat bertindak sebagai reseptor. Tingkatan struktur protein.
Molekul protein memiliki 4 tingkatan struktur, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer menggambarkan sekuens linear dari residu asam amino pada protein. Tenaga yang memelihara struktur primer adalah ikatan peptida, yang merupakan ikatan kovalen. Tenaga untuk memelihara atau menstabilkan 3 struktur kecuali primer ini terutama adalah ikatan non-kovalen. Protein globular. Struktur tersier protein adalah mioglobin dan struktur kuartener protein adalah hemoglobin. Mioglobin adalah protein pertama yang diketahui struktur tersier lengkapnya dan merupakan protein monomer kecil yang memudahkan difusi oksigen pada otot vertebrata. Struktur tersier mioglobin ditentukan dengan kristalografi sinar X. Kedua protein ini melakukan fungsi biologi mengikat molekul oksigen secara selektif dan reversibel. Hemoglobin adalah protein tetramer yang lebih besar yang membawa oksigen dalam darah. Protein keratin dan kolagen. Keratin adalah protein yang tahan secara mekanik dan tidak bereaksi secara kimia. Struktur tersier protein keratin hampir sama seperti helix, berbeda hanya pada jarak putaran. Protein keratin mempunyai sejumlah besar residu alanin dan leusin. Kemudian kolagen. Kolagen adalah komponen protein utama jaringan penghubung dari vertebrata dan merupakan protein yang paling melimpah. Kolagen merupakan protein ekstraseluler yang diorganisasi masuk ke jaringan. Kolagen berperan sebagai komponen utama jaringan pengikat yang ada dalam seluruh tubuh makhluk hidup. Denaturasi protein. Suhu dan pH yang ekstrim mempunyai efek yang besar pada konfirmasi protein yang menyebabkan molekul protein kehilangan karakteristik bentuk 3 dimensinya. Perubahan ini menyebabkan protein menurun atau hilang. Kestabilan protein pada suhu tinggi. Mikroorganisme yang hidup pada suhu tinggi dikelompokkan sebagai termopel dan hipertermopel. Enzim dan protein pada termopel dan hipertermopel lebih tahan panas daripada mesopel dan fungsi optimal pada suhu tinggi. Gel elektroforesis protein. Gel elektroforesis protein adalah teknik pemisahan molekul protein berdasarkan sifat fisikanya, seperti muatan atau masanya dalam matriks gel menggunakan arus listrik. Protein pada basis data KG, PDB, dan gen bank. Sekuens residu asam amino suatu protein, sekuens basa nukleotida suatu gen dapat disimpan pada basis data gen bank. Dan siapa saja bisa mempublikasikannya ke seluruh dunia. Data akan terus bertambah seiring majunya teknologi riset yang berhubungan dengan protein dan DNA. Basis data KG adalah data yang berhubungan dengan enzim yang substratnya karbohidrat. Data pada basis data PDB adalah data protein terutama berhubungan dengan struktur 3 dimensi protein. Saya akan membahas tentang senyawa makro dan mikro pada makhluk hidup. Pada pertengahan abad ke-19, seorang ilmuwan Jerman bernama Baron Justus von Liebig berhasil mengemukakan peran unsur hara bagi pertumbuhan dan reproduksi tanaman. Unsur-unsur hara ini disebut sebagai unsur hara esensial yang jumlahnya ada 17 unsur. Kenapa disebut esensial? Karena pertama, tanpa unsur-unsur tersebut tumbuhan tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya secara normal. Kedua, fungsinya tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Ketiga, unsur-unsur tersebut terlihat secara langsung terhadap pertumbuhan dan reproduksi tumbuhan. Dan yang keempat adalah hampir semua tumbuhan membutuhkan elemen tersebut untuk dapat bertahan hidup. Berdasarkan jumlah atau kuantitas yang diperlukan oleh tanaman, maka hara esensial terbagi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, kalsium, dan magnesium. Dan unsur hara mikro yaitu besi, boron, tembaga, mangan, molibdenum, zinc, klorida, dan nikel. Dikatakan hara makro karena dibutuhkan tanaman dalam jumlah lebih besar, sementara hara mikro dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil. Karbon, hidrogen, dan oksigen diperoleh dari udara dan air, sementara yang lainnya diambil oleh akar dari dalam tanah dan disebut nutrisi non-mineral karena diperoleh dari udara dan air, bukan dari mineral tanah. Ada 6 unsur hara makro yang berasal dari mineral tanah.
dan terbagi dua berdasarkan jumlah yang diperlukan tumbuhan seperti nitrogen, fosfor, dan kalium disebut sebagai hara primer. Kemudian sulfur, kalsium, dan magnesium disebut sebagai hara sekunder. Hara primer dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan hara sekunder. Dan yang terakhir adalah reaksi enzim dan reaksi enzimatis. Enzim dalam sistem biologi reaksi kimia selalu memerlukan katalis. Tanpa katalis sangat lama sehingga diperlukan enzim yang berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim mendorong perubahan satu set reaktan atau substrat menjadi produk tertentu. Enzim merupakan protein atau molekul berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme. Enzim mendorong perubahan satu set reaktan atau substrat menjadi produk tertentu. Sifat-sifat enzim. Setiap jenis enzim hanya mampu menjadi katalis dari satu jenis reaksi kimia. Salah satu contohnya adalah enzim protease yang memecah protein tidak mampu memecah protein atau karbohidrat. Yang pertama, sensitif terhadap suhu. Kedua, sensitif terhadap perubahan pH. Ketiga, bekerja secara spesifik. Yang keempat, termolabil. Reaksi enzim. Cara kerja enzim di dalam suatu reaksi metabolisme pada tubuh organisme ialah dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk dapat memulai suatu reaksi. Adapun cara kerja enzim dalam mempercepat reaksi kimia ialah dengan berinteraksi bersama substrat. Setelah itu, substrat tersebut akan diubah menjadi sebuah produk. Jika terbentuk produk, enzim akan melepaskan diri dari substratnya dikarenakan enzim tidak bereaksi dengan substratnya. Terdapat dua teori yang menggambarkan bagaimana cara kerja enzim, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori gembok dan kunci. Enzim diilustrasikan sebagai kunci dan substrat diistilahkan dengan gembok. Karena gembok dan kunci akan memiliki kecocokan sisi yang sama untuk bisa membuka ataupun sebaliknya. Teori tersebut memiliki kekurangan, yakni tidak mampu menjelaskan mengenai kestabilan enzim pada saat peralihan titik reaksi enzim. Kedua, teori induksi. Daniel Kosan pada 1958 menjelaskan teori bahwa enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel. Namun, sisi aktif tersebut memiliki titik-titik pengikatan yang sama atau spesifik, sehingga hanya substrat yang memiliki titik-titik pengikatannya spesifik sama yang akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga pas. Teori Daniel Kosan pada 1958 merupakan sebuah teori yang paling banyak diakui oleh para peneliti untuk dapat menjelaskan cara kerja enzim. Reaksi enzimatis. Reaksi enzimatis adalah reaksi yang melibatkan bantuan enzim sebagai katalisator dalam suatu reaksi biologi. Enzim memberikan suatu lingkungan yang spesifik di dalam sisi aktifnya, sehingga reaksi secara energetik dapat lebih mudah terjadi. Perbedaan antara energi reaktan dengan energi produk selisih energi bebas adalah standar atau delta G. Yang pertama, enzim mempercepat reaksi tetapi tidak mengubah kesetimbangan reaksi atau delta G. Yang kedua, substrat terikat. Yang ketiga, kekuatan enzim dalam mengkatalis suatu reaksi. Dan yang keempat adalah substrat terikat pada sisi aktif cetakan pada protein yang berisi asam amino yang penting untuk terjadinya reaksi kimia.